Potret nude itu Pernah tapi kan? dalam seumur hidup tuh karena mau nggak mau karena dibayar. Pujo udah cerita banyak soal Indonesia Next Top Model, INTM. Nah, tapi gua emang cukup takjub sama dia ya di masa pandemi ketika Tapi nanti mendingan nggak usah dilanjutin yang NTM, membuat iri fotografer lain. Di tengah pandemi dapat kan order semua gitu kan. Ini ya. orderan nama branding dia naik walaupun cuma sementara fotografer yang lain nggak dapat order motret, bayar seikhlasnya. Sampai ada yang motretin orang naik sepeda, nanti posting di Instagram, siapa tahu dibeli sampai gitu. Oh, beneran lu? Iya. Ada. Iya kan sekarang banyak itu. Jadi dia sukses dong hitungannya sekarang. Ya Tuhan memberikan rahmat berlebih. Ya, Bukan lebih alhamdulillah. dibandingkan yang lain gitu. Tapi pertanyaan gua aneh sih Mas, itu branding kan TV bagus ya. Apa itu? Kok follower dia naik cuma 200? Emang Ya, nggak disebutin akun IG lo di TV gitu? Disebutin, di tag, cuman memang karena mungkin feed saya kurang menarik. Sama ya. Kurang banyak selfie. Mungkin kalau saya banyak selfie atau Emang mungkin kalau lu selfie ngobrol menarik? sama Vicky Naki mungkin bisa naik. Sebenarnya harusnya satu foto dibuat viral dulu, dibuat kontroversi, Iya. viral baru gitu. Iya, tapi kan itu Sebenarnya branding bisa itu yang tadi kayak Gunung. Ya komentarnya kayak gunung itu kan sebenarnya karena Bang Arbain langsung tempelan gitu. Oke. Wah, orang ribut viral gitu. Harusnya Saya itu nanti ngomong itu sama yang Arbain. tadi itu kan one shot one kill gitu. Enggak mungkin itu pasti karena itu kameranya bisa nyala itu kontroversi viral. Lo kenal sama Mas Deddy Corbuzier dong? Enggak. Oh, di set seharusnya itu. Iya. Mahal settingannya. Sekarang itu tuh settingan gitu bayar ya Pak. Iya. Aduh. Mungkin saya nanti sama Bang Arbain aja ya, mungkin dia masih gratis. Settingan gitu. Jadi bisa. biar dia ngomong, Jo, tempelan. tempelan gitu. Gitu. Aku udah bilang sama Bang Arbain sih, Bang, minta tolong fotoku satu aja lu komentarin dong biar viral. Bayar berapa nggak apa-apa deh. Sekarang nambah follower susah banget. Tapi kemarin tuh sebenarnya sempat viral, cuma saya Fotografer. nggak tanggepin aja yang masalah yang mas-mas gondrong dan fotografer apa itu yang Wah, komen sayang tuh, banget, itu cuy. lumayan Trigger. lumayan ke-trigger di postingannya INTM aja sampai 2000 lebih komentar gitu. Seharusnya Komentarin lo, gua. Lo nggak riding the wave sih, riding the Iya. trend. Sayangnya Gitu. itu. Tapi ngomongin riding the trend, riding the wave, lo tuh bikin tren juga di dunia fotografer Iya, bener. dan videografi pas masa pandemi, ketika orang yang motret dan ngevideo, aduh gua sepi job gitu. Iya. Tapi dia udah anjir ini orang. Aku sebenarnya nggak suka ngomentarin bagian itu, tapi harus ya, iya bener serius gitu. Jadi waktu aku pindah dari Bali ke Jakarta kan, kalau aku kan anak sirik. aku lakukan positioningnya kan di apa ya istilahnya di edukasi ya, Nah. di edukasi di bagian foto gitu kan. Nah biasanya Sabtu Minggu tuh sampai Juli itu sudah ada jadwal gitu kan. Begitu COVID habis teng gitu. Dia ternyata sama gitu kan. Wah Pak De, ini yang sudah pitching sudah tinggal jalan semuanya, udah suspend semua. Anjir, wah gua ada temennya gitu kan. Tiba-tiba dia agile. Jadi broadcaster, jadi wah apa itu langsung jadi pertama kali order lu apa itu? Oh ini ya? Ini live IG, Zoom live ya? Zoom live sama live streaming. yang ngajarin gua IG live dia nih. Iya. Terus gimana ceritanya Cik? IG live sama itu ya. Ya sebenarnya Otak lo itu bisnis. ya itu proses saya mengobati diri sendiri sih karena Itu lo melakukan dengan sadar atau awalnya coba-coba juga karena nggak mau thread terus lo cari kegiatan coba ini dulu deh gitu. coba-coba sih sebenarnya. Coba-coba. Karena awalannya Jadi itu bukan niat dari awal invest gitu kan. bukan, karena kepikiran saya sebenarnya ada dua. Oke. Saya pengen live streamingan di YouTube karena saya tuh deep inside tuh pengen jadi YouTuber masih. Kan? Lu masa ganteng banget dong ya? Karena sebenarnya buat cari waktu biar punya waktu lebih. Oh ya iya, kan? iya. Waktu lebih. Aku pengen jadi YouTubers.
Lama-lama kesel beneran gua. Lalu ngegame. Sebenarnya kan gue sering ngegame kan waktu itu kan, ngegame. Nah, gue pengen live-in di YouTube. Sampai awalnya tuh dari situ doang. Sampai lo mamerin keyboard yang bisa dicopot-copot Betul. Nah, itu tuh. Nah, dari situ. Ditiru, cuy. Lalu setelah itu, masa cuman ngegame sih? Acara bisa kali gitu kan, bikin acara. Lalu ada waktu itu ngetren webinar di Zoom kan. Bilang, masa gini-gini doang, emang nggak bisa nih berdua, masa harus ganti-gantian. Dan lo pada saat itu baru start belajar, Jo. Bener. Jadi yang namanya apa? OBS, vMix itu tadinya belum tahu. Sama sekali, blast, nggak ngerti sama sekali. Aku malah sebelum itu, aku udah tahu yang namanya apa dulu Wirecast ya. Oh iya, Wirecast pertama kali pakai, tapi lama-lama berat terus ganti OBS, aku udah tahu gitu loh. Tapi kalau jalanin kan? Di kantor pakai, cuman aku agak-agak cuek karena waktu itu kan ya aku kan banyak ngajarnya di kelas ya gitu. Lo biar nggak cuek lo resign, Mas. Harus totalitas. Cuman setelah itu aku nyari dia. Karena kan di kantor gua kan diklat semuanya kan jarak jauh semua. E-learning dan PJJ pembelajaran jarak jauh, nggak ada lagi orang datang. Aku terus nanya-nanya sama dia. Cuman udah mulai belagu juga dia. Gua tanya-tanyain, anjrit deh. Karena gini, karena sistem orang itu masing-masing. Setelah saya belajar ya ke si streaming tuh banyak banget alirannya. Oh gitu. Dan pas waktu saya proses belajar dari nol itu, saya berusaha untuk mempelajari semua aliran. Yang ada saya pusing. Wah, nggak bener nih. Yang ada saya pusing. Aduh, pusing. Nah, gini aja deh. Saya meyakinin satu aja. Lalu pada akhirnya kalau itu banyak tuh temen yang nanya gimana caranya. Akhirnya saya cuma ngomong satu. Kalau lu mau belajar cara gua, lu harus ngikut cara gua. Jangan lihat kanan kiri, karena begitu lu lihat kanan kiri, lu akan terjebak di proses pembelajaran yang sama gua, yaitu kebingungan. Kok yang si A ngomong ini, B ngomong ini, C ngomong ini, D ngomong ini. Karena kan gua belajar dari YouTube kan. Gua lulusan YouTube gitu. Jadi harus explore sendiri. Explore sendiri, yang ada gua melalui kesalahan, salah beli kabel, salah beli alat, itu banyak banget. Aku nampung banyak tuh alat dia yang salah itu. Yang salah tuh banyak. Nah, makanya gue kepengennya kalau mau belajar ngikut gue gitu. Paling gampang lah. Misalnya paling gampang beli kabel gitu kan. Ya, kabel jangan yang ini, belinya yang lidi yang benar gitu. Built-in. Ya kan? Anjir. Episode Jangan ditin loh ini tadi ya. Nah, tapi itu beneran. Tapi gitu. gara-gara itu aku kan nggak sengaja kan beli kabel kan. Kok beli kabel yang lama kok harganya murah tapi kok nggak bisa dipakai lama-lama, terus aku jangan yang murah lah, aku beli yang agak mahal, nggak tahu mereknya sama sekali, aku beli itu, tak taruh nggak tahu aku story atau apa, dia lihat gitu mereknya, wih kabelnya mahal gitu, dia bingung main, oh bener nih berarti kabelnya bener. Untung-untungan doang. Gitu. Oh, produser kita ngikut ngomong ya. Beliau ini produser kalian ini adalah salah satu yang mensupport saya waktu itu streamingan. Oh gitu. Oh iya, wah. Dengan memberi order atau memberi soft loan. Soft loan, investasi loh. Tapi enggak, sini serius nih Jo. Ke investasi. Lo kan geser ke arah broadcasting itu, lo habis investasinya total berapa? Wah, ini serius nih, ini biar temen-temen. Banyak. Kalau ngomong sama akuntan jangan ngomong banyak. Ratusan juta, puluhan juta. Kalau ratus ada. Lo nggak tulis, lo invest beli apa, ininya berapa, investasiku berapa, kira-kira nanti balik modalnya, payback periodnya berapa? Enggak, udah balik modal sih tapi. Ya. Tapi lo nggak tulis itu? Enggak. Wah ini kalau ada misi banyak dong. Gue udah BEP tapi nggak gue catet. Aneh banget tuh. Gerak saja. Kayaknya feelingnya udah BEP deh. Tapi ya maksudnya belum dibayar jasanya. Kalau ratusan juta itu kan belum sampai 200 ya, belum nyampe. Iya, tapi tetap itu untuk seorang fotografer yang shifting di saat pandemi duit nggak tahu kalau menurut aku ya. Seharusnya dia ratusan juta gitu, Mas. Bukan, ratusan juta itu investasi yang harus sudah diperhitungkan gitu. Iya. Lo belinya gimana kan waktu itu? Belinya nyicil sih. Jadi nyicil pakai apa? Enggak, maksudnya nyicil itu satu-satu gitu. Enggak, ini karena ini masalah apa ya? Masalah manajemen keuangan juga nih. Iya. Ini kan teman-teman juga akan lihat dari situ. Misalkan aku kalau investasi beli barang yang akan aku pakai kerja, aku nggak mungkin pakai kartu kredit gitu. Nggak mungkin karena bunganya gede banget. Oke. Gitu. Kalau saya sejujurnya waktu itu berinvestasi saya soft loan.
soft loan, lalu Soft loan teman atau soft loan sama bank? Pak Produser ya kan. Soft loan sama Pak kalau Produser. itu investasinya visible banget itu kan. Kan Lalu- tanpa bunga itu. Lalu kan. sama ini, sama Oh, gesek. Nah, Tokopedia. Oh. Tokopedia, itu cicilan yang 0%. Oke, cicilan 0% kan Oh, tapi oh. harus dihitung. Ya, tetap. Cuma soalnya kalau sampai pakai bunga kartu kredit itu urutan terakhir kalau kita buat investasi. Ya makanya aku pakai 0% dan lalu selalu beli hanya untuk produksi proyek ke depan. Misalnya, ke depan saya butuh kabel 5 lah. Nih ya, butuh kabel lindi 5. Kalau semuanya harganya dia 600.000 berarti 3 juta. Gua masukin ke proyek selanjutnya, tapi kan gue tentu saja pasti nalangin duluan kan. Nah, nalangin duluannya gimana? Ya udah mau nggak mau pakai kartu kredit, cicilan 0%. Nah, nanti dibayarnya pakai si Project berikutnya. project itu. Karena mau nggak mau, kalau saya nggak seberani itu, ya saya nggak maju-maju, lalu Oke tim sih. saya juga nggak Nah, ngapa-ngapain gitu. Padahal udah punya anak buah berapa? 5. 5 itu mereka bulanannya itu gaji tetap atau enggak atau per project? Gaji tetap plus per project. Gaji tetap plus per project. Katakan kalau gaji tetap UMR Jakarta bukan main gitu. Artinya gede gitu. Artinya Nggak UMR kalau di tempat kita. seorang Putra Johan Per project. 2 kali UMR. enggak. istilahnya gitu, misalkan enggak UMR lah, katakan misalkan per orang gaji sebulan belum bonus itu 2 juta, kalau 5 orang kan berarti sudah 10 juta. Ya. Artinya Johan setiap bulan harus mikir gimana cari duit lebih dari 10 juta untuk ngidupin Inilah podcast finansial fotografi. Woi, ini penting ya, Iya, ini iya. penting. Kenapa aku tadi nanya investasi, kemudian karena ya itu tadi sekarang itu banyak teman-teman gini loh, di era apa pandemik ini banyak orang yang penghasilannya tiba-tiba hilang gitu kan, dan mereka harus agile bergeser untuk bekerja atau investasi tempat lain. Nah uniknya begitu ada orang yang berhasil, yang lain itu ikut-ikutan. Jadi kalau kita jualan barang atau jualan produk sekarang, kalau nggak cepet-cepet ganti produk itu Shifting. yang lain ngikutin. Iya, betul. Kopi, jualan kopi 1 liter begitu laku sebulan, lain ngikutin. Nah, bukan nggak mungkin yang industri seperti di Putra Johan ini kan sekarang semua seperti itu kan. Yang pada ngikutin pasti banyak gitu. Tapi awalnya kan lo pasti kan nggak berpikir gitu ya. Ini duit gue yang ada sekarang buat saving aja, buat bertahan nanti sampai ntar pandemi lewat. Tapi lo malah shifting ini kan, shifting bisnis dan iya. lo berinvestasi gitu. Itu Sengaja tuh nggak sih itu lo? Lo udah tahu, lo punya dukun kali ya waktu itu bahwa ini pandemik ini mau berjalan lebih dari setahun gitu. Saya yakin ini akan lebih daripada setahun. Kenapa saya nanya ke beberapa klien kan? Kan waktu itu saya di cancel in total itu 95 hari. 95 hari kerja itu aku project. tercancel ya. 3 bulan ke depan itu Satu tercancel. harinya berapa biasanya? Murah saya cuma sejutaan. Gitu. Murah saya anaknya murahan. Jadi Nah, cuma 95 juta. iya. Murah mahal loh itu gitu kan. Bohong banget. Anjir. Nah, ya ke cancel, lalu saya nanya ke beberapa klien, ini di cancel atau di pending Mas? Di pendingnya berapa lama? Kita nggak tahu, tapi yang pasti kita itu udah keluar surat untuk bekerja dari rumah itu sampai Mei 2021. Oh, iya. Mei 2021, setahun ya. Lebih, itu lebih setahun kan? Terus ada sekarang dari 91 hari itu udah ada yang jalan? Nggak ada, tercancel aja semua. Otomatis tercancel. Tercancel. Jadi hidup saya sebenarnya Aduh jangan sedih dong. kemarin itu sedih. Itu hidupnya benar-benar dari invoice yang belum cair sebelumnya. Gitu ya, hidup dari situ ya. Karena fix cost-nya udah gede loh Johan. Terus terang saya sempat nggak berani ngelihat rekening BCA ya sampai pada minggu lalu ini Tapi beneran. rekening Mandiri dilihat. Enggak BCA. Lalu 1 minggu yang lalu pas saya itu mau transfer 4 juta sama orang, ding ada tulisannya. Maaf saldo Anda tidak mencukupi. Seminggu yang lalu, Bung. Sendiri. Oh iya, habis ini transfer yang banyak. Ya, Itu emang ya, berharap. buku yang paling mengharukan itu ya. Buku tabungan. Iya, tapi itu memang beneran loh. Saya tuh nggak berani loh ngelihat. Oh iya. Sedih. Sampai kemarin loh. Dari setahun yang lalu tuh. Baru Oke, kemarin, iya. maaf saldo Anda tidak mencukupi. Ini bagian yang tadi jujur. Bagian tadi jujur. Makanya ini karena ini curhatan
Sesingkat. Tapi gini Jo, ya tapi gimana pun juga yang lo lakukan itu saat ini seharusnya Ya. bisa menginspirasi teman-teman fotografer yang lain. Kan fotografer termasuk jasa yang terdampak pandemi begitu hebat Ya. gitu kan. Yoi. Nah lo bisa agile, meskipun nggak tahu penghasilan dari jadi broadcaster itu dengan fotografer lebih cuan man. Lebih cuan fotografer sih, Oh, karena gitu. setiap habis broadcasting saya selalu pasti bernafas lega dan ngomong, gue boleh nggak sih motret lagi aja gitu. Oh, Nah itu, tapi ya gitu ya, saya tuh mengingat karena banyak kepala yang harus saya kasih makan. Ada anak, ada istri, ya ada Yang dikasih teman-teman makan tim mulut, bukan dan segala kepala. macem. Iya, iya benar sih. Nah itu jadi mikir mereka, jangan sampai nih, wah ada tanggung jawab gue banyak nih, nggak cuma diri sendiri. Mungkin kalau tanggungannya itu gue sendiri, mungkin gue nggak akan se-agile ini sih. Gitu. Mungkin Tapi gua memang mendingan- kuncinya itu agile. Dan gini loh, banyak teman yang bilang bahwa di masa pandemi ini kita itu harus agile, cari peluang baru, Iya. bekerja 2-3 kali lebih keras, mungkin hanya untuk mendapatkan separohnya Ya, dari dulu. sebelum pandemi. Iya. Nah, Tapi ya, apalagi kalau orang yang menunggu nunggu pandemi berlalu lah, baru siapa tahu nanti ada orderan lagi. Jangan salah, setelah pandemi kultur budaya pasar udah berubah Berubah gitu kan. lagi. Iya. Makanya dia bisa jadi ini kan apa shiftingnya itu Ya, ya, ya. ngikutin tren juga sama pandemi ya. Tapi Jo, ini kalau kita ngomong ya ke depan nih, ini kan sekarang pandemi masih berjalan nggak tahu sampai Ya. kapan. Prediksi lo seperti apa, terutama di dunia fotografi dan kira-kira apa yang mau lo lakukan nanti gitu? Ini lensa tele akan laku mas. Jaga jarak. Lu mau jaga tren jarak. jauh. Tapi itu bener. Saya beberapa kali dapat pekerjaan mau nggak mau, biasanya Saya ada dagangan baru lensa tele. iya loh itu 70-300 tuh bisa sampai Iya. 914 gitu. Oh iya, nggak boleh ya. Oh boleh nggak boleh? Nah, kalau saya sih makin kesini ya, makin belajar yang broadcast ini, wah kayaknya bisa nih Aloke itu, makanya Aloke itu kan namanya Aloke Pictures ya, kita nggak pernah ngomong foto ataupun video. Wah ini broadcast bisa, kenapa? Karena makin kesini tuh kalau saya ada kerjaan broadcast, ternyata juga sekalian buat bikin asetnya di dalam. Kan mereka kan butuh video-video Iya, iya, iya. dan segala macam, mereka butuh. Iya. Mas boleh nggak? Aku dibikinin dong. Nah akhirnya kita ada produksi video. Bener. Pada Walaupun akhirnya yang punya simpel-simpel. by product kan. Iya, nah itu ternyata wah oke juga gitu. Fotonya aja yang berhenti. Bener, sekarang gini loh, industri seperti yang dilakukan Johan itu menginspirasi banyak orang, dan sekarang semua instansi, semua perusahaan ya semuanya serba nirkabel gitu. Iya. Nah, kemarin aku ngisi acara di Satgas Covid itu, acara online webinar seperti itu sudah pakai vendor, dan vendornya itu aku cari bocoran berapa sih itu dari Satgas Covid. Nah, sekali webinar broadcast kayak gitu 2 jaman bisa 40 sampai 50 juta. Lumayan loh. Cuma ya itu tadi dulu, krunya banyak sekali, krunya banyak sekali. Dan agile-nya itu yang seperti itu karena aku di kantor itu terpaksa harus seperti itu. Kantorku itu untuk melaksanakan broadcast yang kayak gitu, yang persis seperti di Satgas Covid kemarin, itu 3 orang cukup. Di Satgas Covid 10 orang lebih nih. Anjir, ini mah ribet saya ngelihat Tapi aja kan pusing. duitnya lebih gede kan, artinya Oh, kan. kalau kantorku kantor nggak ini. Ini kalau ngomongin dia Bahwa industri ini sekarang Lagi. itu lagi Iya. gini gitu loh. Ya, sebenarnya kalau di gue juga gitu ya. Jadi kalau gue ada kerjaan on location live streaming, Lihat, kadang lagi ngeliat kabel. Kadang gue tuh Bayangin waktu. bajakin waktu. waktu. Jadi gue kadang-kadang ngajakin teman-teman aja sih, Pak De, gitu. Oh, gitu. Jadi gue ngajakin teman-teman, ngapain? Ya motretin BTS. Buat apa? Ya buat gue simpan aja, gitu. Ya sebenarnya buat apa? Gue buat bagi-bagi aja, bagi-bagi rezeki, karena bisa lebih jadi, itu, bisa gitu. jadi. Karena Make sense. kayak, oh sebenarnya ini nggak perlu gue hire, tapi Tapi ya jangan banyak-banyak Jo. Seringkali sebagai klien juga aku kemarin malah jadi sebagai yang isi acara, aku melihat orang banyak banget lalu lalang itu bete. Asem nih. Ini yang megang VMix, megang audio, megang ini 3-4 orang cukup. Ya. Banyak banget. lu mau trade BTS? enggak, maksudnya motret. Tower itu. Oh, bukan itu loh, apa yang Korea, BTS Korea.
Behind the scene. Iya. Serius banget sih Oh kamu. iya. Gue serius. Gitu. Jadi saya lebih ya, tapi itu benar. Kita tetap membatasi orang-orangnya karena kan kebetulan kemarin tuh memang tempat ruangan yang digunakan itu sangat besar gitu. Jadi makanya aku banyakin ngajakin teman-teman karena sebenarnya biar supaya ya bagi-bagi rezeki aja sih. Kayak lebih ke situ doang mikirnya gitu kan. Dulu sebelum ini lo motretnya kan banyak Awalannya selebriti, terus abis itu corporate. abis itu Masuk ke pemerintah juga kita Kok collab. ya ke pemerintah beberapa kali. komersial. Ya komersial sebenarnya in between dari selebriti ke corporate. Komersial tuh sangat jarang Oh. gitu. Terus wedding pre-wedding? Nggak jualan tapi Banyak kadang-kadang ada yang mau ada yang enggak gitu. Terus? Tapi nggak jualan. Yang tadi tarifnya sama ya. iya. Tarifnya sama mahal maksudnya. Iya, sama. Yang potret orang jalan-jalan aja tarifnya mahal dia. Yang corporate udah jalan belum? Apa? Yang corporate foto Belum. belum Oh sekarang kan? Ah. Belum ada yang jalan sih sebenarnya. sama sekali. Oh corporate ada karena annual report. Ini kan kebetulan kan annual report ya. Iya. Jadi lagi bikin kayak kemarin terakhir sama Unilever gitu. Dengan prokes yang sangat ketat gitu. Oh, Saya dengan Pak siapa kemarin? Pak Jonan. Pak Jonan. Ya, Cie. saya Pak Jonan. Portofolio gue nambah. Oh iya. Portofolio gue nambah. Itu yang bikin ini apa? Oh, berarti yang waktu melihat buku tabungan yang kemarin kemarin belum cair Unilever belum cair. dikirim. Tolong ya, Enggak kirim. jadi kasih. Belum Transfer. ya, lagi daftar vendor, lagi pendaftaran vendor. Oh, procurement. Lagi daftar. Oke. Nah, aku aja dulu pernah motret nol report kayak gitu, bikin kontrak itu dengan nilai tertentu kayak gitu. Tapi dengar-dengar Johan itu konon katanya itu 3-4 kali lipat yang dulu pernah aku ajukan itu. Karena lu nggak nyemplung Mas dan dia. Kok berapa kali lipat ya? Gua aminin deh. Ini. Wah, Berada-ada ini. aku dapat bocoran dari orang prudensial. Siap. Lagian mau street photographer mau nyoba Oh, korporat. tapi dia pernah loh dulu Bakri loh dia. Yo. Lu Bakri PP pernah gua. Gitu. Gitu. Oh, pajaknya banyak ya. Lu kurang bayar terus kalau pajak. Oh, iya. Ada. Nah, karena itu pada sepi tuh Jo. Hmm. Terus menurut lo teman-teman yang fotografer dan videografer yang mungkin sekarang juga belum shifting dan memang belum punya kesempatan untuk shifting, menurut lo ada saran nggak buat mereka? Mikir deh. Ya Susah. sebenarnya saran sih cuman satu aja, jangan berdiam diri itu Jangan aja. berdiam diri. Lu mau ngelakuin apa aja, misalnya lu mau belajar apa aja, buat gua paling enggak bikin waktu lu berguna itu aja deh. Oh iya, kalau Buat enggak kantong lo? kalau sepi Kayaknya bijak banget berguna. Buat tapi kalau nggak kantong. berguna, lapar juga. kantong. Buat kantong. Jangan sampai membuang waktu. Iya. Kalau dia kan mainnya jam dinding, mau jam dinding kemana-mana. Oke, lo ada nanya lagi nggak? Kayaknya seru ya, dia banyak inspirasi ya. Tapi gua mau Cuman semakin banyak nanya, aku nanti takutnya aku takut terpaksa jadi memuji gitu. Jadi rela. nggak usah, jangan dipanjang-panjangin gitu. Jo, gua mau menguji kejujuran lo dengan mengajukan beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan. Aku nggak mempengaruhi ya. Yo, Aku nggak 5 mempengaruhi. pertanyaan. Jeng jeng, kita nguji dia. Apa namanya? Dan nanti mungkin lo bisa cerita alasannya kenapa lo milih. Oh, harus panjang berarti. Jangan Apa? mikir 2 kali. Mikir doa, jangan lo nggak boleh Sekali tes, mikir tes, panjang, tes, lo gitu. harus cepat Alasannya mikirnya. baru habis itu gampang. Semacam gua ke psikolog nih. Oh iya, gua udah ke psikolog sih kemarin. Iya. Gimana itu jadinya? Lo jadi waras atau enggak? Iya. Kesimpulannya lo waras lo gila. Nggak ada kesimpulan kan ke Fotografer ke psikolog. Loh, psikolog, saya psikolog. Bukan psikiater loh, psikolog. Psikolog dia. Ya, ngobrol aja gitu kan. Cewek psikolognya. Kebetulan kemarin cewek, Cantik. kebetulan. Enggak, hasilnya Dia kan gimana? pakai masker. Hasilnya gila. belum atau waras? diterusin. Oh, belum. Belum diterusin, tapi katanya Tapi saya harus ganteng. terapi juga ya. Saya ganteng katanya. Makanya sekarang pede. Ganteng. Iya. Gimana sih ini? Intinya tuh sebenarnya kemarin gini, kalau sama psikolog katanya sama si ibu psikolognya suruh gini. Kamu itu kayaknya kebanyakan Job. motret sesuai dengan permintaan orang lain katanya.
Coba deh. Kalau kamu pengen mengembalikan semangat bekerja lagi, kamu harus memotret tapi sesuai dengan passionmu. Nggak usah dia ngomong tuh nggak usah peduliin omongan komposisi dari Pak Gatu. Jangan peduliin omongan foto story dari Mas Bea gitu. Pokoknya jangan peduliin kata orang dan pesanan. Gitu. Pokoknya tolong Ibu psikolog di fotografer dan videografer sekarang lagi sepi job, makanya dia harus memotret sesuai dia dengan nanti kalau dapat orderan lagi, dia suruh motret street, orderannya kasih kita gitu kan, biar kata hatinya dulu gitu, daripada tambah stres itu. Emang cepet. Oke, di segmen Jaksok Quiz sekarang ini nggak ada fanfare-nya. Ada editingnya ntar. Oke Jo, nomor 1. Kalau lo nggak jadi fotografer, lo jadi apa? Pebisnis apa karyawan? Gua jadi karyawan kayaknya dari IT. Iyalah, putra mirror dulu lama. Kenapa? Karena gua dulu tuh mau masuk ke ilmu komputer, jadi gua tuh pengen bikin small games dulu. Oh ya? Yes. Ilmu komputer kok jadinya sarjana kehutanan? Karena ilmu komputernya nggak diterima, jadi salah kebalik. Gua milihnya sarjana manajemen kehutanan, baru setelah itu ilmu komputer. Ternyata kebalik, harusnya ilmu komputer dulu baru manajemen kehutanan. Lo kehutanan mana? UGM. Adik kelas adiknya Jokowi. Wih, keren. Anak parkiran. Anak mebel. Jualan kayu. Oke, itu ya, lo jadi karyawan kemungkinan besar. Kemungkinan besar jadi karyawan. Nggak kepikiran jadi pebisnis dulu? Enggak, sama sekali. Saya kacung, gitu. Ya kan karyawan itu bukan kacung loh. Iya. Karyawan itu adalah mitra. Lo ya beneran? Iya, bahasa halus. Bahasa halus beneran. Mitra yang mau dianjing-anjingin. Iya itu. Karena kalau di tempat saya ya, kalau pas lagi kerja jangan kaget bahwa dalam sehari saya kerja tuh mungkin 10 kali kata anjing itu keluar mulut dari saya. Oh gitu. Iya. Terinspirasi dari mana itu? Itu penyemangat aja sih sebenarnya. Penyemangat tapi minimal 10 kali. Dihitungin loh. Kalau Ewingnya ngeheknya lebih ya itu bisa 20 kali. Ewing itu si anjing. asistennya Pujo. Oke. MacGyver. Nomor 2. Lo kan suka bikin video kan ya? Orderan lo juga bikin video. Brand kamera apa yang akan lo pilih? Sony apa Canon? Antara dua itu ya, saya akan lebih memilih ke Jangan Canon ke brand mungkin. lain. Hah? Saya akan lebih milih ke Canon mungkin. Wah, Kenapa? Karena saya pernah nyobain Canon dan saya bertahan lama gitu. Kalau saya dulu nyobain Sony, sewaktu itu saya tidak bertahan lama. Karena waktu itu saya pernah ditawarin sih, ini coba nggak suka. Lo udah nyoba yang sekarang belum? Dicoba nggak suka, suruh coba nggak suka sampai 3 kali. Yang sekarang? Belum jadi nyobain. siapa yang menjadikan kamu itu berkhianat sama Canon? Oh, saya itu menjadi ke Fuji setelah pakai Canon. Bingung kan lo? Kan pilihannya cuma ada 2 bro. Ini gimana? Ya kan? Sensitif ini. Tapi ini kan pertanyaannya bener karena gini loh. Kalau saya nggak suka sama karakternya Canon, saya waktu itu pasti tidak akan bertahan lama pakai Canon DSLR. Waktu itu ya kan. Terus? Nah, sewaktu itu sebelum saya pindah ke mirrorless, saya sempat nyobain Sony. Nggak cocok, nggak pernah cocok. Gitu. Saya nggak terlalu cocok sama warnanya dan segala macam gitu. Sekarang lo kalau bikin video pakai Fuji. cocok? Cocok. Bukan karena saya di support gitu. Enggak, karena sebelumnya saya juga udah pakai Fuji. Kalau yang full Fuji film dengan mount Fuji film, saya pakai pertama itu adalah X100 biasa ya yang warna merah itu. Oh, Punyanya beliau. oh gitu. Jadi kamera Fuji pertamanya sekarang di mana? Ada di rumahmu untuk gak hilang. Saya selalu ingat. Yang kedua, Nah, lalu setelah itu saya punya X-T1 sebelum disupport.
Oh yang SN-nya nama. Iya. Oh bukan, XT1 itu yang baru 2 kali nyicil udah hilang karena kemalingan. Makanya saya bertanya sekarang di mana? Sekarang tak ada di mana. Benar. XT1-nya. Nyicil kan lu disupport. Loh kan waktu XT1 saya belum disupport. Saya di apa bergabung dengan tim Fuji itu dari XT2. Oh, oke. Gitu. Oke. Biar jelas. Nomor 3. Kalau lo motret artis, senengnya motret artis yang cowok cantik apa cewek gagah? Cowok cantik atau cewek gagah? Cewek gagah. Gue tahu. Arahnya tahu kan? Arahnya tahu kan? Itu yang otot-ototnya. Iya. Nah, ngomongin Cewek gagah katanya. iya Oh, iya. cewek gagah. Itu lo pernah pacaran sama cewek gagah? Cewek gagah? Belum pernah. Masa? Cewek gagah. Masa? Tapi Cewek gagah. Belum pernah nih saya pacaran sama cewek gagah. Beneran? Beneran. Oh, beneran ya? Tatap mata saya. Oke. Cuma motret. Cuman motret. Hah? Siapa? Cuman motret. Apa? Siapa? Deddy Kobuzier kan? Oke. Terus nomor 4. Lebih seneng motret apa? Kalau sekarang lo kan banyak kan komersial dan tapi kalau lo disuruh milih nude apa landscape? Landscape. Saya nggak suka loh motret nude beneran loh. Saya tuh Kenapa? motret nude itu Pernah tapi kan? dalam seumur hidup tuh karena mau nggak mau karena dibayar. Oh iya. Iya. Tapi kalau Lo karena private, hunting private, dan segala private. macam tuh Personal- belum pernah saya. personal Beneran. project. Serius. Motret telanjang tapi dibayar. Iya. Kalau orang-orang tuh kan temen-temen itu kan Bayar. Iya. Saya tuh belum pernah loh beneran. Seumur umur saya tuh ya? kepengin. Sombong ya mas? Kepengin banget. Tapi ya itu. Motret Kok apa, belum Ci? pernah ya? motret siapa? Jangan motret Iya, apa. ya, dulu ada. Cowok. Cewek. Ada peran juga cowok sih. Jangan dulu di tempatnya Mas Pinky. Pucuk motret cowok telanjang. Ye. Nah, kalau di tempat Mas Pinky bukan saya yang motret. Saya ngeliatin aja sama ngedit gitu. Terus? Tapi kalau Kesannya gimana? kalau yang cewek, Ah. kalau waktu itu nggak tahu ya, biasa aja. Kenapa ya? Saya juga bingung ya. Merasa minder atau? Biasa aja ya. Mungkin saya Kok udah lu jadi kikuk gitu sih? rasanya udah hilang gitu. Makanya saya lagi berpikir kenapa biasa aja gitu. Oh gitu. Iya. Gini enggak? Enggak loh beneran loh. Oh. Tapi mungkin Anak kalau kecil kalau yang nanya cewek gitu. loh, mungkin jadi kalau takut. kalau yang cewek mungkin mereka malah jadinya nyaman karena Kita buat nyaman. ya kita nggak ada reaksi apapun, kita profesional aja gitu. Gitu dan Tapi sebenarnya modelnya itu yang bayar. modelnya yang bayar Oh, oke. gitu. Sudah tahu kesimpulannya. Keren. Gitu. Gue Ya. bayar dulu. Iya. Mas gua Lu bayar ya? Gue Udah kepengen bayar sih sebenarnya. ditampol pula. Mana Gua sih sebenarnya- motretnya? Gue kepengen sih sebenarnya. Anda Tapi sih? belum ada kesempatannya aja untuk motret nude. Belum ada kesempatannya. Oke. Ntar Mas Jujur Gato nih mau saya. jadi waduh. Cowok juga nggak apa-apa lah. Oke, pertanyaan terakhir. Duitnya lebih gede mana? Jadi talent TV apa jadi influencer? Ambassador. Jadi talent TV. Kenceng ngomongnya. Loh ini kan saya mendekat ke Oh, mic. iya, iya. Jadi talent TV dong. Lebih gede duitnya. Lebih gede. Kenapa? Kan influencer berulang kali repetisi ordernya. Ya mungkin saya belum yang influencer, kan saya masih lah. Waktu itu mas Beda. 17,8K. Mungkin kalau saya udah 17,9 M, Duitnya beda. ya duitnya beda. Kok jadi diem aja sih jadi? Kok jadi diem aja sih? Enggak, aku baru nyari peluang jadi talent TV. ini sebenarnya shifting biar semua orang kepingin ke talent TV, saya ke influencer. Oh iya ya. Karena hirup pikuknya influencernya sekarang Kebanyakan. iya. Ya makanya Banyak yang akhirnya ya udah saya. Kalau bisa jalan talent TV, saya talent TV aja. Yang untung apa kalau orang-orang mau jadi influencer? Jadi Ini yang jual follower, cuy. Iya. Tapi gini, kalau misalnya lo jadi talent TV mungkin akan punya kesempatan lebih besar untuk jadi influencer. Tapi kalau lo influencer, kesempatan untuk menjadi ke talent TV itu kecil. Makanya think big lah. Think big. Jadi nextnya ada program khusus buat lo? Semoga. Jadi tetap ikut talent TV juga. Gua enggak lah. Kan
episode memang ternyata Tuyul Mbak Yul kan udah nggak ada. Iya juga. Ayo kan, gua ngomong gitu. Mbak Yulnya udah gede jadi Mas Yul sekarang. Gua tahu. harusnya arahnya dia gitu. dulu ke TV dulu, malah milih jadi apa editor in chief digital kamera yang ternyata nggak ngefek apa-apa sekarang. Nggak ngefek follower. Terus sekarang jadi host YouTube yang belum tentu. Built-in aja belum ada ini. Oh iya. In the name of effort, namanya juga usaha. Yoi, yang penting ngobrol-ngobrolnya. Iya. Oke. Seru ya Mas, ngobrol sama dia ya ternyata Iya, ya. seru. Selain dia bisa bantu setting podcast kita, ya. Jangan Dia- cerita-cerita itu. Oh, enggak. Kenapa dia jadi tamu pertama? Karena Karena saya bantuin. Karena saya bantuin nge-set itu aja. Jadi bayarannya itu. Iya, terima kasih loh. Terima kasih. Ini salaman ya kan? Ini udah. Ini syutingnya jauh sebelum pandemi. Makanya bisa salaman, jangan salah nanti saya semprotin. ini belum megang apa-apa lagi di saya. Oke. Thank you. Thank you Mas Pujo. Terima udah kasih. bersedia ngobrol-ngobrol sama gua sama Mas Gatu sekarang dan nextnya ntar bantu promote juga ya. Boleh deh itu tuh. Boleh tuh. Lempar dong. Oh, ya kan harus segera kan. Habis salaman. Emang nggak boleh. Ini kita harus nurutin Prokes. aturan. Iya, Aduh, betul. anjing. Nah, ini seru ya kan? Asik. Gua. Saya pakai oh, belum built-in. Enggak dong. Kalau beauty vlogger kan giniin. Oh iya, biar fokus ya. Nah, iya, Ya, ini kan belum dibayar. Oh, belum ada. Iya, oke. Oke. Thank you teman-teman dan thank you juga Mas Pujo udah bersedia ngobrol-ngobrol di sini, seru, banyak insight. Sekarang fotografer yang udah jadi selebriti TV. Belum ya Tuhan. Baru satu. Dari 30 episode dia mengisi 5 episode. Oke. Dengan pakaian ala Farid Harja. Nextnya bakal banyak tamu-tamu lagi yang akan ngobrol di bangku di sofa orange ini. Selain ntar Mas Pujo juga kalau dia dapat proyekan lagi yang asik kita undang lagi ya Mas Gatu ya. Ya. Gitu. Boleh. Nah, Mulai hari ini aku sudah agak positif ke beliau. sebelumnya negatif anjing psikolog. Nah, teman-teman kalau mau ngasih usul ada teman-teman fotografer atau videografer yang menarik buat diajak ngobrol dan nongkrong di sini, tolong kasih ke komen dan jangan lupa juga promoin kita ke teman-teman yang lain dan juga subscribe dan juga Bunyikan loncengnya. ding 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 ding. Ini podcast pertama kita dan insya Allah akan ada terus dan akan kita ngomongin segala hal tentang foto dan video di Indonesia. Thank you Amin. teman-teman. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu. Salam Jaksel.